Anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah calon-calon pemimpin bangsa ini. Amin. Amin. Gimana nih kabarnya nih? Baik, baik, alhamdulillah ya. Pada sehat, insya Allah ya. Ini mau pada kemana nih? Ke masjid. Ke masjid. Subhanallah ya. Sebagai seorang mukmin, tentu kita harus rajin ke masjid. Betul. Kalau kita tadi misalnya bicara sehat nih, berarti kita sudah mendapatkan apa tuh dari Allah? Nikmat ya. Kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah dengan kesehatan ya. Nah, kalau kita bicara sehat berarti apa nih kewajiban kita sebagai seorang hamba? Bersyukur. Syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, sambil jalan yuk. Ini kanan kiri nih. Gini. Ustadz ini punya satu cerita nih. Bagus banget. Bisa kita ambil hikmahnya. Di sebuah kerajaan ya, ada seorang raja yang dia senang berburu. Ya, senang berburu ke hutan. Nah, suatu saat dia minta kepada pengawalnya, kemudian juga dia minta didampingi oleh penasehatnya untuk berburu ke hutan. Pengawal, sini, bawa beberapa pasukan kita, beberapa orang, temani saya berburu. Wah, itu ya. Akhirnya ketika itu berburu, saking asyiknya berburu, tanpa dia sadar, ya, dia pegang pisau, kemudian terluka tangannya, ya, terluka tangannya sehingga mengeluarkan darah, cacat. Akhirnya cepat-cepat tuh diobatin, cari, ya. Kalau di hutan kan nggak ada betadin, bener nggak? Wah, akhirnya cari daun-daunan, obat alami, diikat, wah, pakai kain, wah, sudah kalut aja tuh para pengawalnya, penasehatnya. Sudah pulang akhirnya, tidak dilanjutkan tuh berburunya, pulang ke kerajaan, ya. Kemudian sampai di kerajaan, ya, karena lukanya cukup dalam, akhirnya raja merasa meriang. Semalaman dia nggak bisa tidur, meriang terus. Nah, yang sampai pada besok harinya, wah, matanya udah sayu nih raja, kurang istirahat. Kemudian dia merasakan sakit, meriang badannya. Dia panggil penasehat, coba kamu duduk sini, nasihati saya. Kata kata penasehat, wahai raja, bersyukurlah. Nah, kata penasehat dong. Kata penasehat, raja, bersyukurlah. Wah, kamu ini kurang ngajar. Rajanya sedang sakit begini, terluka, tidak tidur semalaman karena menahan sakit, kok kamu suruh saya untuk bersyukur? Akhirnya pengawal penjarakan dia. Wah, dipenjarakan tuh. Siapa? Penasehat. Akhirnya ketika penjara, ya, penasehat tidak melawan, dia diam aja, ya, dimasukkan ke penjara. Nah, ya, tidak lama kemudian, ya, sebulan berikutnya si raja ini sudah sembuh, ya, dan dia mengajak kembali untuk berburu lagi karena memang hobi raja, ya kan, punya pengawal, dia berburu lagi. Nah, ketika berburu, kan si penasehat nggak diajak nih, karena dia di penjara itu kan. Nah, dia asik tuh berburu. Wah, dia kan jago memanahnya, gitu ya, memanah seorang raja, karena dia dilatih betul untuk menghadapi lawan, ya, dengan panah-panah itu. Nah, ternyata saking asiknya dia berburu, tanpa dia sadar, dia terpisah dari pasukannya. Dia hanya didampingi 2 pengawal saja. Masuklah terlalu dalam itu. Nah, rupanya di
dalam hutan belantara itu ada sekelompok suku pedalaman. Wah, akhirnya apa? Mereka kan biasanya ada di atas-atas pohon, ya. Kemudian melihat ada orang yang masuk, 3 orang, segera tuh dikepung. Si raja sama 2 pengawal ini kepung. Nah, ketika sudah dikepung begitu, tangkap. Wah, ini menjadi tumbal kita untuk dewa kita, katanya gitu. Besok akan kita lihat, ya, akan kita mandikan dulu, dibersihkan, disucikan, ya. Kita lihat dia ada cacat atau tidak. Nah, akhirnya paginya itu sudah disiapkan upacara untuk persembahan kepada dewa, ya. Nah, kemudian diperiksa nih, dimandiin. Bukain, pakaiannya dimandiin satu persatu. Wah, ini bagus, nggak ada cacat. Wah, si pengawal. Wah, ini, wah bagus juga, nggak ada cacat. Nah, pas yang terakhir, wah diperiksa, ternyata di jarinya itu ada cacat. Wah, ini nggak akan diterima oleh dewa kita kalau kita persembahkan. Kata si kepala suku itu di pedalaman, kalau begitu kita lepaskan aja nih. Akhirnya apa? Dilepaskan tuh si raja. Wah, dengan hati senang, raja ini pulang cepat-cepat, ya, ke kerajaannya. Sampai di kerajaan, dia langsung bilang, prajurit, lepaskan penasehat saya. Wah, senang kan? Ya, dilepaskan. Akhirnya keluarlah si penasehat itu, ya. Kemudian dipanggil oleh raja. Sini. Wah, wahai raja, ada apa? Kenapa hamba dilepaskan? Wah, saya harus berterima kasih sama kalian, sama kamu, katanya. Karena nasihat kamu itu ternyata betul. Saya harus bersyukur. Ya, saya harus bersyukur. Dicerita tuh raja tentang pengalamannya itu di dalam hutan itu ketika terjadi ketika berburu. Akhirnya, ya, si raja itu mengucapkan terima kasih. Kamu sudah menasihati saya bahwa saya harus bersyukur. Ternyata nasihat kamu itu benar. Ya. Andai saja, ya, saya tidak terluka, maka saya akan menjadi tumbal oleh suku di pedalaman. Nah, kalau begitu, raja, kata penasehat, saya pun berterima kasih kepada raja. Lah, kenapa? Kamu kan tidak salah, tetapi saya penjarakan, mestinya kamu menuntut saya dong. Oh, tidak. Ya, kata penasehat. Kalau raja tidak memenjarakan saya, maka saya mungkin akan menjadi salah satu korban yang dijadikan tumbal. Wah, akhirnya betul, kata raja. Berarti memang kita harus bersyukur. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita itu bersyukur hanya ketika kita mendapatkan nikmat. Tetapi ketika kita mendapatkan musibah, seringkali kita apa? Marah, terus apa? Kecewa, ya kan? Kecewa kita, wah, bahkan seakan-akan kita itu lebih daripada Allah, ya, menghakimi Allah. Allah itu tidak adil apa? Padahal Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Ibrahim ayat 7. Coba, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Sesungguhnya, ya, telah dimaklumkan, telah diingatkan kita itu. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Tetapi kalau kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Nah, maka harus kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita kufur, ya. Coba kita kalau kita syukur ini,
kita akan melihat ya, saudara-saudara kita terkena musibah. Di Jakarta ada banjir, di Bandung banjir, di mana-mana banjir, ya. Sehingga pesawahan ya di daerah Kerawang sana banyak yang terendam. Di Jawa Barat itu sekian ribu hektar pesawahan terkena puso karena terendam banjir. Ya. Coba kalau kita mau bersyukur pada Allah, ya. Ternyata di balik musibah itu ada hikmah. Hikmahnya apa? Dengan adanya musibah, saudara-saudara kita di daerah lain bersedekah, berinfak, ya kan? Jadi apa? Allah menurunkan rizkinya, ya. Ada keterikatan batin satu sama lain, ya kan? Coba kalau kita tidak ada ujian seperti itu, bisa jadi kita akan individualis, satu sama lain tidak mau saling menolong, tidak mau saling membantu. Betul nggak? Betul. Nah, tetapi dengan adanya musibah seperti ini, kita menjadi saling membantu satu sama lain. Ya, kita lihat lagi misalnya beberapa saudara kita yang terkena musibah. Kalau kita hadapi dengan sabar, pasti semuanya akan kita ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Nah, maka kesabaran, kesyukuran itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Coba kalau kita lihat nih, kita nih bisa berjalan nih, ya. Bisa berjalan seperti ini harus kita syukuri. Ya. Kenapa? Berapa banyak saudara-saudara kita yang mereka Allah uji dengan tidak bisa berjalan, tidak punya kaki atau punya kaki kemudian ya lumpuh, ya. Nah, kalau urusan dunia, kita jangan melihat kepada orang yang lebih dari kita untuk membandingkan, wah, saya baru punya begini. Saudara saya, teman saya, dia sudah punya begitu. Saya cuma bisa jalan kaki, teman saya sudah punya sepeda. Ya. Saya jalan kaki, dia sudah punya mobil. Tidak perlu. Justru kita, kalau urusan dunia, kita harus melihat kepada orang yang lebih kurang daripada kita. Ya kan? Kita punya motor nih. Jangan kita merasa rugi melihat teman kita yang punya mobil. Harusnya kita bersyukur. Kita punya motor, teman kita cuma punya sepeda. Alhamdulillah, saya sudah punya motor, bisa lebih jauh lagi silaturahmi saya. Ya, teman saya yang punya sepeda, dia nggak bisa boncengan sama anaknya, sama istrinya. Tapi saya punya motor, bisa boncengan sama anak istri. Nah, kemudian kita punya sepeda, alhamdulillah saya punya sepeda. Bisa lebih jauh lagi daripada orang yang jalan kaki untuk silaturahminya. Bisa digunakan untuk bekerja, ya. Tapi orang-orang saudara-saudara kita, ya, dia cuma bisa jalan aja, ya, nggak bisa bawa apa-apa, misalnya keberatan. Nah, ini harus terus kita tumbuhkan rasa bersyukur ini, sifat syukur di dalam diri kita agar meningkat lagi rizki yang Allah berikan kepada kita, ya. Nah, itu harus terus kita tingkatkan, ya. Sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi, ya. Allah akan berikan azab yang pedih kepada kita kalau kita tidak bersyukur. Nah, sementara kalau dalam urusan ilmu, urusan akhlak, kita harus melihat kepada orang yang lebih daripada kita. Wah, subhanallah ya, teman saya, dia juara kelas. Ah, kalau begitu saya pengen deh jadi juara kelas juga. Kalau begitu saya harus belajar sungguh-sungguh. Nah, kan bagus, motivasi. Subhanallah, teman saya tuh rajin sholatnya. Ya, jangankan yang fardu, yang sholat sunnah saja dia laksanakan. Duhanya nggak pernah ketinggalan. Tahajudnya selalu ditegakkan. Puasa sunnahnya dia laksanakan. Kalau begitu saya juga pengen deh. Kelihatan orangnya adem, senang dilihat, diajak ngobrolnya tenang, ya. Sikapnya juga enak, ya. Dilihat, kemudian bicaranya santun, tidak kasar. Ah, kalau begitu saya mau mengikuti deh. Nah, itu yang harus kita turuti. Bisa kita jadikan contoh, bukan orang yang banyak hartanya, ya. Maka bersyukur ini harus terus kita lakukan. Nah, kira-kira nih, anak-anak tahu nggak caranya kita bersyukur seperti apa? Belum tahu. Belum tahu. Nah, yang paling sederhana nih,
setiap kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, saya sudah mendapatkan rezeki. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, saya diberikan musibah tidak melebihi dari kemampuan saya. Coba kalau musibah ini melebihi dari kemampuan saya, ya Allah, mungkin saya jadi orang yang kufur. Mungkin saya menjadi orang yang menghakimi Engkau, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, saya diberikan musibah cukup segini, ya. Nah, itu harus kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Allah terus memberikan kenikmatan kepada kita. Jadi kalaupun kita mendapatkan musibah, tidak menjadikan kita misalnya rendah diri. Tidak perlu, ya. Kenapa? Karena setiap musibah itu sesungguhnya itu adalah ujian bagi kita. Sekarang gini deh, ya, contohnya. Anak-anak nih, sekarang kelas berapa nih? 1. Kelas 1. Mau naik gak ke kelas 2? Mau. Apakah kemudian sama kepala madrasah itu lalu, oke, kamu naik begitu aja? Enggak. Ada apa dulu? Usaha. Ada usaha, kemudian ada ujian. Ya kan? Ada ujian, ada mid semester. Ada semester 1, mid semester 2, ada semester 2. Untuk apa? Supaya naik ke derajat berikutnya, ke kelas berikutnya. Nah, begitu juga ujian di dalam hidup kita, ya. Kita ada ujian itu untuk meningkatkan derajat kita, ya. Untuk lebih baik lagi. Kalau sekarang kita misalnya sholat itu cuman waktu sholat fardu saja, ya, 5 waktu kita kerjakan. Setelah ada musibah, ya Allah, akhirnya kita jadi lebih dekat sama Allah. Yang sunnahnya kita kerjakan, ya. Yang sunnahnya kita kerjakan, rawatibnya kerjakan. Kata Allah, ini masih kurang nih. Akhirnya apa? Kasih deh ujian lagi. Ya Allah, akhirnya meningkat lagi tuh, ya. Jadi sholat tahajudnya dikerjakan, ya kan? Sholat tahajudnya dikerjakan. Wah, setiap malam, ya Allah, saya minta dibukakan, berikan solusi setiap masalah saya, ya Allah. Kok belajar saya ini merasa kurang, ya. Saya merasa berat sekali misalnya, ya. Nah, tetapi kita akhirnya meningkat tuh. Yang tidak biasanya tahajud sekarang jadi tahajud. Masih kurang nih, ya. Allah kasih lagi ujian lagi karena Allah sangat sayang sama kita, ya. Allah sangat sayang sama kita. Allah tahu betul bagaimana kita, ya. Karena Allah yang menciptakan kita. Jadi Allah tahu betul, ya, kadar kemampuan keimanan kita itu sampai di mana itu Allah sangat tahu. Makanya Allah kasih lagi ujian sehingga wah, rezekinya agak seret nih, ya. Orang tua seret rezekinya. Bayaran nih terhambat nih. Kalau begitu saya tambah duha deh, ya. Tambah duha. Sholat duha awalnya 2 rakaat. Senang, wah, enak nih, terasa batin ini, ya. Tenang. Kalau begitu saya mau tambah lagi deh, 4 rakaat sekarang sholat duhanya, ya kan? Meningkat lagi. Jadi ujian itu anak-anak, ya, dalam pelajaran itu untuk meningkatkan ke kelas 2. Kelas 2, ya. Nah, di dalam hidup kita juga begitu. Ada sebuah ujian, ya. Ada ujian dengan kesulitan, tetapi juga ada ujian yang dengan kemewahan, ya. Dengan kemewahan jangan dikira itu sebuah juga bukan ujian, itu juga diuji kita. Mampu nggak kita bersyukur dengan kemewahan itu, ya? Dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, mampu nggak kita bersyukur? Jangan-jangan justru malah kita lupa diri. Kekayaan itu juga menjadi ujian. Sering kan kita lihat kalau orang kaya itu, wah, enak banget itu, ya. Enak banget dia, mobilnya bagus, rumahnya mewah, ya. Kemana-mana tinggal gesek aja, ya. Udah bayar, nggak usah dia bawa duit, ya. Enak. Tapi ternyata itu sebuah ujian bagi dia. Kenapa? Karena, ya, Allah sedang menguji berapa banyak orang yang kaya tetapi tidak menikmati kekayaannya, ya. Justru malah anaknya misalnya kena narkoba, ya. Kemudian lagi istrinya punya simpanan atau suaminya yang punya simpanan. Itu betul,
Ya, kita harus beristighfar. Ternyata ya, kemewahan itu tidak menjadikan seseorang menjadi nyaman. Di situlah Allah diuji. Bisa nggak dia bersyukur ketika dia diberikan kenikmatan, kemewahan oleh Allah? Ya, jangan-jangan justru malah dia lebih jauh daripada Allah. Awalnya dia suka ya datang ke masjid, rumahnya ketika masih sederhana dia sering datang ke masjid, tetapi ketika rumahnya sudah mewah, buka gembok gerbangnya aja nggak mau untuk dia keluar mau ke masjid. Nah, ini yang harus kita sadari ya, bahwa tidak semuanya kenikmatan itu ya, kemewahan itu menjadi sesuatu kenikmatan. Itu bisa jadi ujian bagi kita. Nah, maka kesederhanaan itu jauh lebih kita bisa nikmati ya. Kita punya apa yang kita miliki saat ini, yang penting kita syukuri. Itu aja ya. Tidak perlu yang wah, tapi ternyata kita tidak bisa bersyukur. Yang kecil-kecil kita syukuri ya. Alhamdulillah saya punya jari yang lengkap. Ada teman saya misalnya jarinya cuman ada 2 ya, ada 3, sehingga dia merasa kesulitan ketika dia makan ya. Dia tidak merasa kesulitan atau dia sangat sulit untuk melakukan aktivitas, saya bisa. Nah, maka ini harus kita syukuri ya. Bisa paham? Nah, oke. Kayaknya nih waktu sudah mendekati waktu sholat nih ya. Kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat asar. Nanti kalau ketemu lagi sama Ustadz, boleh nggak ini Ustadz ajak ngobrol lagi nih? Boleh. Mau ajak ngobrol lagi ya? Jadi itulah hikmah ya dari cerita Ustadz tadi. Kita bisa ngambil kesimpulan bahwa hidup ini harus disyukuri. Nah, tadi baru satu nih, bersyukur itu baca Alhamdulillah. Yang kedua yaitu dengan cara bersujud syukur. Yang ketiga, tingkatkan iman kita kepada Allah. Maka kita akan menjadi orang yang baik ya, sukses di dunia, sukses di akhirat ya. Kesederhanaan tidak menjadikan kita kufur kepada Allah, tetapi justru itu lebih mendekatkan kita kepada Allah ya. Oke. Ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Masya Allah, calon-calon orang sukses masa akan datang nih. Ya, ayo.